jauhnya. Oke. Oh, Peter said yang kemarin, Petrus kemarin, engkau tidak akan basuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, kalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku. Nah, di dalam aku di sini kadang-kadang diinterpretasiin kalau gitu. Ya, lu nggak masuk lagi di dalam keselamatanmu tuh gagal. Gatot, keselamatan kamu bisa hilang. You have no part in me. Nah, lu tukar in me. Padahal di sini apa bilangnya? You have no part with me. Kalau kita baca ya, bahasa Inggrisnya bisa dibuka ya. Ayat 8. Peter said to him, you shall never wash my feet. Jesus answered him, if I do not wash you, you have no part with me. Jadi di sini sebenarnya Tuhan itu membasuh kaki. Kalau misalnya dia nggak menyucikan, membasuh kaki kita itu nggak punya part with him. Maksudnya apa sih? No part with him. Kita tuh nggak bisa satu ritme sama dia, nggak bisa satu flow sama dia. Orang disuruh maju, lu mundur. Kayak Anabel jauh di depan, kitanya masih di belakang, masih tersisa. Kita nggak sinkron dengan Yesus di sini maksudnya. Yesus itu, you have no part with me. Makanya harus dibasuh, kakinya itu kan berdebu. Nah, kalian tahu debu itu adalah makanan iblis, makanan ular. Ular itu iblis. Kalau kita berdebu setiap hari, kita akan berdebu, kita akan menjadi makanan iblis. Kita kadang-kadang melihatnya, orang ini kenapa bisa mengalami ini, itu. Mungkin dia sudah dalam keadaan berdebu. Orang kalau berdebu, diapain? Dibersihkan. Jangan kalian taruh lagi debu, dikotorin lagi. Emang kalian nih emang begitu. Makanya tuh salah kan. Itu udah lama tuh dosa apa yang kamu simpan selama ini. Dosa disimpan. Dosa by the way gak bisa disimpan, pasti ketahuan. Kalau masih ada yang menyimpan dosa, yang nutup-nutupin di sini, living in sin, hidup di dalam dosa, kalian akan ketahuan. Saya berdoa bahkan akan ketahuan. Kalau ada yang berusaha untuk menutup-nutupi. Haleluya. Kalian tahu kalau kalian terbuka itu luar biasa. It's God's grace. Jangan pernah takut kalau kita mengalami ketahuan something yang salah. Kalian harus tahu satu hal. Wow, berarti Tuhan sayang sama saya. Jangan kalian sensitif banget, baru ditegur sama siapa sedikit, terus wah kenapa ketahuan lu kondem gua? No, kita itu nggak kondem saudara. Tuhan itu nggak kondem. Tuhan itu mau supaya dibersihkan. Dia nggak mau kita jadi makanan iblis setiap saat. Kalian pilih mana? Mau jadi makanan iblis atau mau hidup yang penuh dengan glory of God? Kok susah pilihnya? Ini pertanyaan loh, jawab lagi dikit lah. Saya capek saya ngomong terus, kalian gak ngomong sama sekali. Ini pilihan ya, sekali lagi. Mau hidup yang glory, hidupnya penuh dengan kemuliaan Tuhan, atau mau jadi makanan iblis? Kemuliaan Tuhan lah. Tuhan anak Sunday School tahu jawabannya. Apalagi di sini, luar biasa di sini. Kalian pintar sekali, bisa tahu jawaban yang benar bahwa kalian mau hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Betul? Dia itu Tuhan, kalian tahu gak Tuhan itu sedih. Dan dia kerinduannya itu melihat kita itu mengalami kemuliaan demi kemuliaan demi kemuliaan. Amin. Jadi kalau kaki kita berdebu, Tuhan ingatkan, mandikan dengan firman-Nya. Jangan kalian takut untuk mengalami back off, kalau ditegur. Itu sesuatu hal yang dengan firman itu bukannya sesuatu hal yang condemning. Kalau misalnya kita, Tuhan mau ingatkan, cuci lagi, you are the righteous of God. Lalu dibersihkan dengan righteous of God. Amin. Teruskan ya. Ke-9, kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan jangan hanya kakiku saja tapi juga tangan dan kepalaku. Memang kalau kita seperti Petrus itu lambang seperti kita semuanya sebenarnya. Orang itu selalu gimana ya? Either ekstrim, either enggak atau semuanya. Gua nggak mau atau semuanya. Ekstrim. Kalau kayak gini gua mau ini semuanya. Semua orang gua mau selamatin gitu kan. Ekstrim. Kita menjadi orang yang sangat ekstrim, tidak bisa mengerti wisdomnya tuh di mana.
Kalau misalnya makan, makannya semuanya. Nggak ada salahnya makan. Apalagi di sini kita sering banget sharing katanya mengenai makan babi, segala macam. Tapi poinnya adalah, apakah kalian makan babi sehari 3 kali? Hah? Pagi babi, siang babi, malam babi. Untung kita nggak jadi babi. Mukanya nggak kayak babi. Betul nggak sih? Karena kata ada yang bilang, you are what you eat. Betul nggak sih? Saya bilang puji nama Tuhan, itu tidak jadi dalam kehidupan kami semua Tuhan. Ya nggak sih? Kita makan Yesus, makanya kita seperti Yesus, betul kan? Haleluya, amin. GBC, kenapa anak-anaknya di sini semuanya luar biasa? Kok kalau ngeliat kamu kok kayaknya senang aja sih? Karena Yesus, gue senang. He is a happy God. Kalau kalian offended dengan kesenangan saya kayak gini, happy sendiri, preaching di sini, ngomong sembarangan itu, terserah. Hidup lu sih. Tapi my God is a happy God. Dia nggak pernah melihat saya tuh offended gitu. Lita, preaching, oh so offended gitu, nggak pernah. Haleluya, puji Tuhan. Dia nggak pernah merasa tersinggung kalau saya preaching. Dia nggak gampang sensi gitu. Tuhan Yesus nggak gampang sensi, keren banget gitu. Itu kayak mesti dibikin hashtag, Jesus nggak sensi. Itu bikin hashtag keren. Gagal move on, Jesus nggak sensi. Kayak sampai lagi. Tapi ya, kalau Tuhan kita itu begitu ya, luar biasa. Dia itu nggak masalah loh. Dia misunderstand sama kita. Siapa yang pernah misunderstand Tuhan? Dan kita marah-marah sama Tuhan. Tuhan kok kenapa begini, kenapa begitu? Kita salah dulu, nyalain dia gitu. Dia nggak apa-apa. Kita misunderstand dia. Yang penting kita belajar bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Itu lebih penting. Nanti kalau udah kelihatan semuanya terjadi semuanya, nah kan kamu ngerti. Kenapa dulu ini seperti ini? Kenapa ini seperti ini? Kenapa aku tutup pintu yang ini? Supaya kamu tidak berjalan sebelahnya jurang misalnya. Amin. Makanya kalau di sini ada istri, suami istri bisa mengingatkan suaminya supaya nggak jatuh ke jurang. Amin. Yang istri-istri katakan juga amin. Ya, kita mengingatkan supaya ingatkan dia. Jangan ingatkan ini jurang, tahu nggak? Jangan. Lu biasa, kalau jurang mau nyebur. Kita kalau sama suami kita kayaknya kadang-kadang saya bilang, aduh untuk saya udah bertobat. Kadang-kadang saya pikir, saya tuh lebih pintar, udah pasti lah saya lebih pintar gitu kan. Lah namanya helper, dia udah benar lagi, dia bangun. Tapi helper, tapi saya mau katakan ya, kita itu helper. Kita tuh menjadi membantu kita punya suami bukan karena kita kepintaran kita, saudara. Tenang dulu, yang suami-suami duduk dulu, bentar, tenang ya. Karena kenapa kita diberikan, namanya kita diberi bagian untuk membantu suami kita. Itu adalah suatu privilege, satu luar biasa. Kita punya kapasitas luar biasa. Wanita itu bisa melahirkan. Itu saya yakin suami nggak bakal bisa melahirkan. Ya itu emang udah fakta. Tapi itu luar biasa. Ibu-ibu, orang tua kita, ibu kita yang udah melahirkan itu luar biasa. Karena saya udah tahu yang namanya hamil 9 bulan, nyusuin lagi, ternyata masih ada satu era lagi nyusuin. Kalau hamil lagi gitu. Wow, gue bilang, kapan gue berhenti? Capek, bener. Tapi itu saya nggak bilang dengan kebanggaan suatu yang kesombongan bahwa suami nggak bisa gitu, tapi enggak, ada bagiannya. Suami istri sama posisinya di dalam Kristus, kita sama. Tapi Tuhan udah tahu yang istri diberikan kapasitas untuk melahirkan, untuk bisa membantu suaminya. Jadi kalau kita membantu jangan sombong. Karena kenapa? Karena kita udah diberikan. We help our suami kita because of Christ di dalam kita yang memberikan kemampuan. Amin. Happy? Amin. Teruskan. Kata Simon Tuhan, kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi di sini bath. Ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Mandi, kalau udah mandi, ya, di sini maksudnya keselamatan. Once kita mandi sekali doang. Kalau dalam konteks ini, tapi kalau kita mandi setiap hari. Ini mandi di sini maksudnya mandi keselamatan, mengalami kita satu kali.
ia tidak usah membasuh dirinya lagi selain membasuh kakinya aja. Jadi yang dibasuh apa? Kakinya doang. Kita udah mandi. Kalian tidak perlu lagi maju nanti. Siapa yang mau ada altar calling lagi untuk mengukuhkan gitu keselamatan yang nggak ada. Puji nama Tuhan, GBC tidak pernah ada panggilan untuk maju lagi untuk menerima keselamatan lagi. Saya tahu ada gereja yang mungkin atau hamba Tuhan yang percaya keselamatan itu bisa diulang-ulang, di repeat order. Oke? Tapi itu karena itu sangat membingungkan. Apakah kita bisa kehilangan keselamatan atau enggak? Poinnya di situ. Itu penting saudara, karena itu fundamental fondasi. Kita punya fondasi kita, apakah kita sebenarnya bisa kehilangan keselamatan kita atau enggak? Kalau kita bisa kehilangan keselamatan kita saudara, kalian gak usah ke gereja, ulang aja. Sama, kekristenan sama dengan agama. Tapi luar biasanya kekristenan tidak sama dengan agama. Kekristenan itu adalah hubungan dengan Tuhan, yaitu Kristus turun ke dunia untuk membayar kita dari dosa-dosa kita. Itu perbedaannya, dan keselamatan kita tidak bisa dibatalkan. Amin. That's why itu bedanya. Kalau kita sama dengan agama-agama yang lain, kita akan sama melakukan tradisi, melakukan standar, melakukan hukum-hukum apa yang dilakukan untuk bisa menyelamatkan kita. Tapi kita di sini berdoa. Kenapa kalian berdoa? Kalian berdoa karena kalian tahu kalian sudah selamat, karena kalian tahu kalian sudah provided. Kita berdoa, kita minta. Tahun ini kita dibilang the spirit of grace, roh kasih karunia itu turun atas kita. Amin. Dan juga the supplication. Supplication, minta. Kalian minta kenapa? Because the grace of God. Saya minta karena saya tahu, bukan untuk minta, tapi karena saya tahu dan tahu Tuhan sudah mengerjakan.